yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan memulainya kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersuka cita Tuhan atas berkat yang melimpah yang kami terima sampai pada hari ini. Tuhan melimpahkan kasih setia, berkat-berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, sebentar sejenak kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan akal pikiran, hikmat, kebijaksanaan dalam kami, agar apapun yang kami perdengarkan dapat kami renungkan dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, dan Tuhan yang akan melawat, melindungi, memberikan sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan bagi kita di pagi hari ini itu diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 yang berkata demikian firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Izinkan kami membacakannya sekali lagi. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa bahwa keberhasilan, keberuntungan, dan apa yang kita dapat pada hari ini, mungkin sukacita, sebuah kesuksesan mungkin saja, ataupun harta yang melimpah, itu adalah bagian dari kekuatan ataupun bagian dari usaha kita. Ada sebuah kisah dari Sumatera Barat yang berjudul Maling Kundang, yang bercerita bagaimana seorang anak lelaki yang sebenarnya tidak mengakui ataupun malu menolak sang ibu. Namun yang kita lihat bahwa dalam hal ini, dalam cerita ini, dalam kisah ini mengatakan bahwa si maling kundang, si anak durhaka itu akhirnya dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang hanya sebuah hikayat atau mitos atau cerita rakyat belaka. Tapi terkadang ini bisa menjadi perenungan bagi kita, di mana kita tidak boleh melupakan setiap yang kita terima dari orang lain, terkhusus yang kita terima dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu berpegang kepada perintah Tuhan. Berhati-hati supaya kita jangan melupakan Tuhan, tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya, yang seharusnya itu menjadi rema, yang seharusnya itu menjadi pedoman kehidupan kita.
Kalau saat manusia melawan orang tua, bisa saja disab anak durhaka seperti Malin Kundang tadi. Bayangkan apabila kita melukai Tuhan. Betapa seringnya kita melakukan hal yang sama terhadap Tuhan tanpa kita sadari. Yang ironis malahan dalam kesesakan kita berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ketika kita dalam kebebasan dan mendapatkan pertolongan Tuhan, kita malah terlena dengan segala kelimpahan dan kenyamanan yang ada dalam diri kita. Lantas kita berusaha berpaling dan lupa kepadanya. Ini sebuah kebiasaan yang buruk yang cenderung terjadi pada kebanyakan orang. Ketika masalah sedang parah-parahnya, ketika dia sedang jatuh-jatuhnya, orang akan cenderung lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ketika semua dalam keadaan aman dan baik, hidup penuh berkelimpahan, materi yang berkecukupan, orang pun segera lupa kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan peringatan yang serius atas kecenderungan ini. Melanjutkan renungan yang begitu dalam pada saat ini, mungkin saja firman ini betul-betul menjadi bukan hanya sebuah pesan, tetapi ini menjadi sebuah peringatan keras Tuhan kepada bangsa Israel agar tidak melupakannya. Ini peringatan yang serius karena jelas sekali ada indikasi dan bukti dari penyelewengan karena mereka melupakan Tuhan. Apapun yang dilakukan bangsa Israel benar-benar keterlaluan. Tuhan sendiri yang memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, memberi tiang awan, memberi tiang api dalam perjalanan mereka, membelah laut Teberau, memberi manna dari langit, dan sebagainya. Mereka mengalami mukjizat silih berganti, meski mereka selalu bersungut-sungut dan terus mengeluh selama perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tapi apakah Tuhan masih bersabar dan hanya memberi peringatan-peringatan? Israel yang tegar tengkuk itu ternyata memang benar-benar melupakan Tuhan yang telah begitu baik kepada mereka. Kalau kita pernah baca di Ulangan 32 ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Di ayat ini kita semakin ditekankan bahwa Allah itu sudah dilupakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan kita melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin saja kita akan melalaikan atau melupakan Tuhan. Coba perhatikan, kurang apa lagi kebaikan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Tapi ternyata segala kenyamanan, segala berkat dan perlindungan Tuhan itu malah membuat mereka lupa diri. Bukan semakin taat pada Tuhan, tapi mereka terlena dan membuat segala sesuatu yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Memalingkan wajah dari Tuhan, itu fatal risikonya. Maka sebelum terlambat, sangatlah baik jika kita memperhatikan hal-hal yang sederhana ini terlebih dahulu. Pesan ini memang diberikan kepada bangsa Israel, tapi pesan ini juga berlaku bagi kita. Jika saat ini hidup kita sedang dalam keadaan tenang-tenangnya, dalam keadaan baik-baiknya, jika kini kita menjadi orang yang berhasil, sukses, serba cukup, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Jangan melupakan perintahnya, jangan melupakan ketetapan-ketetapannya, jangan melupakan peraturan-peraturannya. Lewat bacaan kita hari ini kita diingatkan dengan tegas agar tidak melupakan Tuhan yang telah menyediakan segalanya bagi kita atas dasar kasih yang tak terukur dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah sangat keterlaluan jika kita meninggalkannya dan memilih jalan yang lain yang sebenarnya adalah jalan yang salah? Belajarlah untuk mengucap syukur, baik ketika kita berada dalam fase padang gurun atau ketika kita sedang menapak naik mengalami berkat Tuhan dalam kelimpahan. Kita harus mengingat bahwa segala-galanya dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya jika tidak karena Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dan melawan perintah serta ketetapannya, karena semua itu bukanlah hasil kerja keras kita sendiri, tapi berasal dari Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih setia. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang memberkati kita untuk tetap bersyukur bagi Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, atas berkat yang kami terima.
Ajari kami Tuhan atas segala kelimpahan agar kami bisa bersyukur. Jika dalam kesesakan kami juga mengalami pertolongan Tuhan, kami bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tergabung dalam GBKP Perminggun P3S, Perminggun Sampit Tuhan. Ini juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka dalam setiap perjalanannya. Kami berharap berdoa agar ada perkembangan yang signifikan dalam gereja kami, GBKP P3S dan Perminggun Sampit. Kau berkati detaser, vikaris, pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ dan semua jemaat yang ada di dalam GBKP Perminggun Sampit dan P3S. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tanganmu lah yang menjamah kami, tanganmu yang memberikan kami kuasa untuk melakukan segala yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kami perlu Engkau dan Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami, agar kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama melakukan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita beraktivitas. Shalom bagi kita semua.